Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sobat sehat, beberapa hari kemarin kita sudah banyak membahas tentang obat tradisional. Mulai dari penggolongannya, kemudian cara membuatnya, dan tips-tips yang lain. Hari ini Bunda akan beralih lagi untuk membahas masalah obat. Dan kita akan membahas tentang penggolongan obat. Masih ingat dengan penggolongan obat tradisional? Ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan juga ada fitofarmaka. Nah, untuk obat ini kita mengenal ada 4. Ada obat bebas terbatas, obat keras, dan narkotik. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Pertanyaannya, kenapa sih obat itu harus digolongkan? Nah, Sobat sehat, penggolongan obat ini sangat penting. Yang pertama, supaya kita tahu untuk pengamanan distribusi. Jadi di mana sobat sehat harus membelinya harus jelas. Dan dari situ nanti sobat sehat akan terjaga keamanannya, ketepatan penggunaannya, dan tentu saja menghindarkan dari efek samping yang berbahaya yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Untuk lebih jelasnya, Sobat Sehat, ada beberapa contoh yang saya ambil dari apotek. Sekali lagi, Bunda tidak berafiliasi dengan salah satu prinsipal atau produsen obat. Nah, yang pertama adalah dari yang paling gampang didapat, yang memakai lingkaran hijau. Ini disebut obat bebas atau over the counter karena dia ditaruh di luar. Jadi ini adalah obat bebas, di mana obat bebas ini sobat sehat bisa memperolehnya bisa di apotek, bisa di toko obat berizin, bahkan di pelayanan-pelayanan kesehatan yang lain. Nah, sayangnya kadang-kadang ini juga ada di toko-toko kelontong atau pedagang kaki lima yang menurut saya penyimpanannya sangat-sangat tidak ideal. Akibatnya bisa menurunkan efektivitas dan kualitas dari obat tersebut. Nah, contoh yang paling gampang adalah vitamin, kemudian obat pusing, obat panas, dan ini adalah oralit. Dulu kita pernah membahas kan untuk oralit. Sobat sehat, penggolongan yang kedua adalah yang bertanda lingkaran biru. Nah, contohnya adalah ini. Obat bebas terbatas atau dalam bahasa Belanda waarschuwing. Nah, kenapa disebut bebas terbatas? Sobat sehat, ini sebenarnya adalah obat keras, namun bisa dibeli tanpa resep dokter. Sama dengan juga obat OTC atau obat bebas juga sama-sama bisa dibeli tanpa resep dokter. Biasanya ini tersedia di apotek, toko obat, bahkan saya lihat beberapa swalayan pun juga cukup menyediakan. Nah, kenapa disebut obat bebas terbatas atau waarschuwing, yang artinya adalah peringatan, karena di sini ada berbagai macam peringatan pertama sampai dengan peringatan ke-6. Nah, untuk detailnya nanti kita akan bahas khusus untuk obat bebas terbatas. Nah, yang ini baru obat keras. Obat keras ditandai dengan penandaan lingkaran merah dan ada tulisannya K, atau dalam bahasa Belanda disebut obat golongan G atau gevaarlijk, artinya berbahaya. Makanya obat golongan keras ini harus diperoleh dengan resep dokter. Tapi ada beberapa obat keras yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Itu namanya obat khusus OWA namanya, obat wajib apotek, yang biasanya dipakai untuk swamedikasi. Nanti kita bahas tersendiri ya untuk obat swamedikasi ini. Yang terakhir adalah obat narkotika. Loh, kok narkotika? Wah, kesannya ngeri ya kok narkotika, jadi kesannya seperti mafia-mafia gitu ya. Nah, ini contohnya ada di sini. Ini adalah contoh obat golongan narkotika. Nah, penandaannya ada tanda seperti silang ya, tanda plus tapi merah. Jadi ini contohnya ada di sini, ini kodikaf, kodein buatan Kimia Farma, dan ini adalah MST, morfin sulfat control release. Nah, ini penandaannya seperti ini. Obat ini sangat berbahaya.
Jadi penggunaannya harus dengan resep dokter dan tidak sembarangan kita bisa membelinya di apotek. Membelinya harus dengan resep asli, tidak boleh dengan kopi resep, dan tidak boleh juga atas permintaan sendiri atau seperti swamedikasi. Jadi benar-benar diawasi. Di apotek pun kita mengeluarkannya juga sangat ketat karena setiap bulan kita harus melaporkan penggunaan obat ini di Dinas Kesehatan, kemudian di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan juga untuk arsip. Jadi memang obat ini benar-benar diawasin. Karena obat ini dampaknya sangat luar biasa. Obat ini terbuat dari tumbuhan, terbuat dari sintetis atau semi-sintetis yang bisa menyebabkan perubahan pada kesadaran. Dan dampaknya memang luar biasa bila digunakan dengan tidak semestinya. Jadi sobat sehat, ingat, obat keras, kemudian obat narkotik harus dengan resep dokter dan diperolehnya juga harus di apotek. Nah, untuk beberapa obat yang tadi sudah saya terangkan, obat keras yang bisa dibeli tanpa resep dokter, ada yang namanya obat wajib apotek yang bisa dipakai untuk keperluan swamedikasi. Dan itu sudah legal diatur oleh pemerintah, bahwa apoteker bisa menyerahkan obat keras tanpa resep dokter untuk obat-obat tertentu. Nah, ada juga yang menanyakan, apakah obat keras ini bisa diresepkan hanya oleh dokter saja? Nah, dokter di sini kaitannya adalah bisa dokter gigi, bisa dokter hewan, kemudian juga bisa dokter umum ataupun dokter spesialis. Jadi sangat luas cakupannya. Sobat sehat, jadi sudah jelas sekarang ada 4 macam penggolongan obat. Mulai dari obat bebas, kemudian obat bebas terbatas yang lingkaran biru, kemudian obat keras, dan obat narkotika. Nah, sobat sehat sekarang sudah tahu di mana sobat sehat ingin mendapatkannya. Kemudian aturan-aturannya yang sobat sehat tidak bisa seenak-enaknya aja. Misalkan sobat sehat datang ke apotek kemudian minta begitu saja obat keras, misalnya antibiotik, pasti tidak dilayani oleh apoteker. Apalagi sobat sehat meminta obat tanpa resep untuk yang golongan narkotik. Karena obat narkotik ini bekerja pada susunan saraf pusat, bisa menimbulkan dampak aktivitas mental dan perilaku yang bisa sangat berubah apabila ini dipakai dengan kondisi atau dosis di luar pengawasan dokter. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.